itu morfologi itu sebetulnya merupakan bentuk atau struktur ya. Kalau di biologi merupakan bentuk atau struktur dari animals atau plants ya. Kalau di bahasa itu merupakan bentuk dari words gitu. Jadi sebetulnya kuncinya adalah di struktur dan bentuk. Nah, kalau di image bentuk itu bentuk dan struktur. Jadi bentuk itu biasanya dalam bentuk poligon, terus ada garis batasnya, yaitu strukturnya. Kalau image itu terdiri dari dari klaster-klaster yang berbentuk poligon dan ada boundary-nya, ya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana morfologi di image processing? Jadi ada shape, ada boundaries ya kalau di image. Jadi di sini jadi kalau di mathematical morphology di image processing itu merupakan representation dan description dari region shape, ya, boundaries dan seterusnya. Dan morfologi digunakan baik di image processing, di intermediate ataupun di post processing. Jadi segmentation atau classification juga ada, ya. Nah, kalau misalnya ini salah satu contoh operasi morfologi juga. Jadi misalnya kita punya gambar seperti ini, terus kita ingin bertanya ada berapa bakteri sebetulnya di situ, ya. Maka kita melakukan grayscale dulu, sesudah itu kita melakukan threshold, jadi kita punya binary image ya. Kemudian dari binary image hasil thresholdnya ternyata kalau untuk menentukan bakterinya masih banyak noise-nya ya. Nah, ini disebut sebagai noise ya. Ini juga ada sebetulnya kelihatannya seperti ada dua bakteri jadi satu ya, karena dia tidak jelas atau terputus-putus. Kemudian setelah dideteksi maka diperoleh di sini ternyata ada 9 objek ya. Jadi 9 objek. Jadi ini sudah dikenali semua ya. Ini sebenarnya dianggap jadi satu ya. Ini ada one object is separated into multiple parts ya. Need to be connected. Nah, ini contoh yang lain. Kemudian kita buat binar, ada noise-nya, kemudian kita hilangkan. Dan hasilnya adalah 10 objek. Jadi kira-kira morfologi dipakai untuk itu ya. Nah, sebetulnya basic operation-nya adalah misalnya kita punya input seperti ini ya. Terus kita ingin melakukan union ya. Union berarti jadi nambah satu ini ya kelihatannya. Tuh, jadi begitu. Kalau kita melakukan intersection jadi seperti ini, kalau kita melakukan complement seperti ini, kemudian melakukan difference seperti ini. Nah, sebetulnya struktural elements itu seperti ini. Jadi kita bisa mau membuat struktur elemennya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya di sini kalau kita untuk mengenali buildings ya, kita bisa menggunakan salah satu dari ini ya. Nah, kalau kita punya objek yang seperti ini yang merupakan struktur elemen, kita bisa kita mau memilih yang hanya bentuk titik-titik atau garis-garis yang diagonal ke kiri atau diagonal ke kanan atau garis-garis yang mendatar ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut erosion ya, salah satu morfologi operasinya disebut sebagai erosion. Namanya saja sudah erosion. Erosion di sini sebetulnya tadi struktural elemen itu ya akan membuat satu pixel itu on gitu ya, turn to on if seluruh dari struktur elemen itu berada di dalam bagian foreground ya.
mesti seluruhnya. Ya, jadi contohnya adalah seperti ini. Misalnya kita punya objek seperti ini, ya. Kemudian struktur elemennya seperti ini, ya. Kemudian kita gunakan untuk operasi erosion, ya. Maka ini harus seluruhnya ada di ini foreground objeknya adalah yang abu-abu ini, ya. Jadi pasti yang on adalah ini, ya. Kemudian kalau digeser ke kanan yang on adalah ini, ya. Kalau digeser ke kanan lagi ini juga masih karena ini juga putih, ya. Ini juga masih. Jadi pasti ini yang 3 ini masuk semua, ya. Ini masuk semua 3 ini, ya, karena ini ada di dalam ini. Kemudian yang di sini maka ini hanya ada di tengah, ya. Berarti yang ada hanya garis yang lurus ini, kemudian yang ini juga sama. Maka bentuk erosion dari objek ini menjadi seperti ini, ya. Kemudian, nah kalau yang seperti ini, kalau gambarnya seperti ini, terus kemudian struktur elemennya adalah square, ya, square. Maka square itu ditaruh di sini dan kemudian dia akan yang ada adalah pixel di tengahnya kan. Jadi menjadi gambar yang diperoleh jadi lebih kecil, ya, karena pixel yang di tengahnya maka di sini hilang, ya, nggak seluruhnya ada di sini kan, ya. Jadi hilang satu pixel. Kemudian kalau dilation seperti apa? Dilation sebaliknya dari erosion. Ya, kalau erosion tadi menguruskan, kalau yang dilation menggemukkan. Jadi di sini pixel akan menjadi on kalau at least 1 pixel of the structural element falls within the foreground area. Ya, jadi at least 1 pixel in the foreground area. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya objeknya seperti ini, kemudian pixelnya struktur elemennya seperti ini, maka dia yang di sini kan nambah setengah pixel ini, ya, yang di sini juga nambah, yang di atas nambah sebanyak 2 pixel di sini. Maka gambarnya menjadi begini, aslinya adalah seperti ini. Ini kalau dilation, ya. Nah, contoh dari dilation bisa dipakai di sini. Ya, jadi misalnya ini hurufnya putus-putus, jadi perlu digemukkan gitu. Jadi gemuk seperti ini. Jadi dia lebih nyambung seperti ini. Ya, kalau stylenya seperti ini. Ya. Nah, kalau gambar aslinya seperti ini, kemudian dipakai untuk erosion hasilnya seperti ini. Jadi ini hilang semua, ya, karena tidak termasuk di dalam stylenya, ya. Kemudian sedangkan kalau dilation dia bertambah gemuk, ya. Nah, seperti juga di low pass filter, high pass filter, kita juga bisa mengkombinasikan, ya, antara dilation dan erosion dan dilation. Di sini misalnya contohnya opening, ya. Opening itu diberi dengan tanda seperti ini, lingkaran kecil. Kalau ini adalah erosion, ya, yang pertama ini erosion, yang kemudian yang ditambah ini adalah dilation. Jadi sebetulnya opening itu merupakan satu gabungan, pertama kali erosion, kemudian kita lakukan dilation dengan struktur elemen, ya. Di sini jadi erosion meremove small details, kemudian menggelapkan image, ini adalah ciri-ciri dari erosion. Kemudian dilation itu menambah nilai intensity keseluruhan. Jadi sebetulnya opening region image hasilnya adalah merupakan collection of foreground parts, objects of interest that fit a particular structural element. Ya, itu adalah opening. Ya. Kemudian ada juga closing. Closing pakai tanda star. Dia terbalik, dia melakukan dilation dulu baru melakukan erosion. Hasilnya adalah merupakan collection of background parts that fit a particular structural elements.
Jadi ini misalnya kalau kita punya objek ini, kita opening namanya udah cocok ya, opening, di open. Jadi gambarnya tinggal foreground ini. Ya. Kemudian kalau di closing berarti ini juga bergabung, backgroundnya juga bergabung. Ini juga ada bergabung sedikit di sini. Ini juga bergabung sedikit. Seperti itu ya. Kemudian ini salah satu dari top head filtering ya. Top head filtering ini sebetulnya untuk termasuk untuk enhancement juga ya. Jadi sebetulnya akan terdiri dari picks dari objek yang fit dengan particular structural element ya. Jadi kalau kita melakukan proses top hat itu sama dengan F dikurangi dengan opening. Dikurangi dengan openingnya, maka hasilnya jadi seperti ini. Jadi kita bisa melakukan operasi erosi dulu, dilation dulu, terus di open, udah gitu dapat ini, baru kemudian dikurangkan dari ini. Hasilnya adalah seperti ini ya, di top hat. Kemudian kalau bottom hat sebaliknya, jadi dia nanti contains gaps between objects ya. Jadi makanya dia munculnya seperti ini ya. Jadi terbalik dari proses tadi. Nah, ini salah satu contoh contrast enhancement ya. Masih ingat kalau di filtering kita punya Laplacian of Gaussian ya. Gaussian untuk smoothing dulu, Laplacian untuk enhance detailnya. Kalau di sini dia juga dia melakukan opening, ya dikurangin opening, kemudian dikurangi dengan gaps-nya. Tapi ini 3 kali aslinya gambarnya. Maka hasilnya seperti ini. Ini detailnya lebih kelihatan daripada ini kan. Jadi ini untuk mencari detail yang lebih detail, yang lebih bagus, hasilnya adalah seperti ini. Jadi itu kira-kira operasi morfologi ya. Ini contoh lain kalau untuk boundary extraction. Jadi misalnya ini adalah gambar A, terus kita ingin hanya mengambil boundary-nya saja. Jadi pertama kali kita erosi aja. Kalau di erosi berarti gambarnya kan lebih kecil, tipis kan tapi gitu ya. Nah, ini yang akhirnya ini, tinggal ini. Kalau kita sudah kurangkan dari aslinya, akhirnya tinggal ini. Gitu, ya. Nah, ini proses dilation. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan segmentasi otak, misalnya gambarnya kok jadi begini, kok ini kok lubangnya jadi gede, ini kok jadi gede gitu. Nah, ini bisa kita gunakan dilation. Jadi ini maka lubang ini menjadi lebih kecil kan. Jadi karena ini lebih ada penggemukan di sini. Ini juga lubang ini hilang ya. Kemudian ini juga ada celah di sini. Di sini hilang. Seperti itu. Jadi gunanya untuk memperbaiki gambar ya. Jadi nah, ini kalau kita ingin mengambil hanya nilai yang struktur elemennya seperti ini ya muncul E-nya semua gitu ya. Nah, kita akan melihat sekarang segmentasi. Ya. Ini segmentasi kalau di ruang time domain biasanya kita pakai region growing. Ya. Region growing itu apa? Region growing itu sebetulnya kita kayak dari gambar kita sebar ada seed, namanya seed atau bibit ya. Nah, kemudian dari setiap seed itu kita bangun region. Ya. Kita lihat tetangga 4 atau tetangga 8-nya. Kalau dia sama dengan nilai seed-nya maka region-nya growing. Kalau dia nilainya bedanya jauh ya, maka dia tidak masuk pada region itu. Akhirnya kita bisa memperoleh hasil segmentasi yang nggak nyambung kan. Jadi kalau dia tidak memenuhi kriteria lebih kecil dari satu nilai threshold-nya, maka dia tidak bergabung dengan region-nya. Itu merupakan kelemahan. Jadi seperti ini. Jadi kalau dia lebih kecil dia bergabung, tapi kalau dia lebih besar dia tidak bergabung. Dia mungkin bergabung dengan
bibit yang lain ya. Jadi setelah selesai dengan seed yang ini, kita pergi ke seed next seed. Dia tumbuh lagi ke next seed dan seterusnya. Akhirnya bisa terjadi bahwa dia tidak nyambung. Nah, ini sebenarnya tugas buat Anda untuk mencari informasi ini ya. Jadi kalau yang untuk, saya tidak akan membahas yang skeletonizing ini, sebetulnya kan skeletonization ini sebetulnya mencari kerangka kan. Ini sebetulnya di MATLAB juga sudah ada kalau nggak salah ini ya. Kemudian convex hull juga. Convex hull itu kan ada satu set titik-titik, terus kita mengambil satu poligon yang sifatnya kompleks. Jadi titik-titik yang aslinya itu bisa menjadi tepi atau bisa menjadi interior dari convex hull. Nanti Anda lihat sendiri, cari sendiri. Mungkin saya mau menjelaskan yang watershed algoritma aja, karena ini sebetulnya proses segmentasi tetapi menggunakan morfologi. Ya. Jadi kalau region growing tadi kelemahannya bisa terjadi disconnected regions ya tadi, karena pixel itu enggak termasuk di dalam threshold yang disyaratkan ya. Nah, sekarang kalau pakai watershed seperti apa? Setiap segmentasi itu ada problemnya. Ini juga ada problemnya ini nanti ya. Kalau ini sebetulnya watershed itu apa? Watershed itu melihat satu picture itu seperti permukaan bumi ya. Jadi misalnya kalau nilainya rendah ya atau hitam, maka dia bisa menjadi basin ya. Kalau putih dia bisa menjadi watershed. Watershed itu yang memisahkan antara region basin itu adalah daerah regionnya ya. Jadi di sini seperti kita mengisi air ya pada permukaan itu. Jadi tadi seperti itu. Tadi kalau misalnya dia nilainya rendah dalam, maka airnya masuk ya. Terus airnya akan berhenti ketika dia sudah sampai di atas ya. Jadi caranya adalah membuat region dengan mengisi air gitu ya. Nah, ini seperti contohnya ini. Misalnya ada gambar seperti ini, maka ini merupakan yang disebut sebagai basins atau regions ya. Sedangkan ini merupakan watershed ya, watershed atau batas dari region. Jadi seperti ini. Jadi diisi air terus sampai stop ketika dia mau meluber ke tetangga sebelahnya. Dia stop di sini. Maka ini disebut sebagai watershed lines dan ini disebut sebagai catchment basins ya. Jadi algoritmanya seperti ini, dari setiap pixel dicari downstream ya, dicari semua tetangganya sampai ke nilai yang minimum. Akhirnya kita punya satu set nilai minimum, kemudian kita mengisi air ya, naik ke atas sampai dia sudah stop ya, ketemu dengan batas dengan region yang lain, seperti itu. Nah, di sini ada kelemahannya di sini. Jadi kelemahan dari watershed itu apa? Akibatnya watershed itu sering over segmentation. Jadi segmentationnya jadi banyak banget gitu. Jadi perlu seperti di merge gitu ya. Kemudian juga dia sensitif terhadap false edges. Jadi sering menemukan edge yang salah ya. Makanya dia jadi over segmentasi. Nah, di sini ada paper yang oleh et al. Ini yang strukturnya seperti ini ya. Jadi ada input, kemudian di Gaussian filtering dulu. Ini dapat filter image, kemudian kita lakukan clustering, dapat cluster image, kemudian kita lakukan Sobel filtering, akhirnya kita punya edge map ya. Kemudian di edge map itu kita lihat apakah ada perlu thresholding, yaitu supaya supaya edge-nya nyambung gitu kalau ada edge yang terputus. Kemudian baru dilakukan watershed segmentation ya. Sehingga hasilnya adalah satu segmented image yang kemudian post segmentation-nya adalah melakukan merging dari dari segmen-segmen yang
harusnya bergabung. Jadi ini juga mungkin saya akan sampaikan di skele saja papernya ya. Jadi ini penjelasannya tadi ya. Jadi Gaussian filtering ini sebetulnya untuk mengurangi over segmentation ya. Over segmentation itu karena ada noise ya, ada noise banyak sehingga segmennya kelihatannya banyak. Makanya perlu di smoothing ya. Kemudian di kemis, disobel, kemudian dilihat edge-nya, kemudian baru dilakukan water segmentation. Oke, kira-kira itu ya presentasi saya hari ini ya. Ada pertanyaan?